Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kitab Rahikul Makhtum karya Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, azanallah wa iyyakum, kita sampai di pembahasan al-ittihadat. Al-ittihadat maksudnya adalah beragam penindasan. Jadi penindasan orang Quraisy. Kaum musyrikin menjalankan metode-metode di atas sedikit demi sedikit. Kaum musyrikin menjalankan metode-metode di atas yang sudah kita sebutkan. Ada celaan, ada kegaduhan, dan yang lainnya. Sedikit demi sedikit untuk mencegah perkembangan dakwah Islamiyah. Setelah kemunculannya pada permulaan tahun keempat kenabian, mereka baru sebatas melakukan metode-metode tersebut selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tidak bergeser ke metode penindasan dan penyiksaan. Jadi mereka ini pertama tidak langsung menindas, tidak memukul, tidak mengatakan apa-apa, tidak memukul, tidak menyiksa sampai mengeluarkan darah, tidak. Mereka selama masih bisa perkataan maka perkataan. Melakukan metode-metode tersebut selama minggu-minggu dan bulan-bulan pertama. Tidak bergeser ke metode penindasan dan penyiksaan, akan tetapi manakala mereka melihat bahwa metode-metode tersebut tidak menuai hasil sama sekali dalam upaya menggagalkan dakwah Islamiyah, mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk bermusyawarah akan hal tersebut antar sesama orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji agama mereka. Tindakan yang diambil pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka. Termasuk nanti Umar bin Khattab menginterogasi budak perempuan. Nah, karena Umar bin Khattab sebagai pemimpin suku, kemudian ditindaklanjuti oleh bawahan dan kroco-kroco mereka.
Jadi pemimpin dulu, baru habis itu dikasihkan ke ajudan-ajudan. Maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat mendengarnya. Adalah Abu Jahal bila mendengar seorang laki-laki masuk Islam. Abu Jahal umurnya lebih tua 1 tahun dari Nabi. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Abu Jahal bila mendengar seorang laki-laki masuk Islam dari kalangan bangsawan serta memiliki kekuatan, maka dia mencaci saja, menghina serta mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan membuatnya mengalami kerugian materi dan psikologis. Sedangkan bila Abu Jahal menemui orang-orang lemah, maka Abu Jahal pun menggebuk dan menghasutnya, memukulnya, bahkan menyiksanya. Utsman bin Affan digulung oleh pamannya di dalam tikar yang disebut dari daun kurma. Kemudian diasapi dari bawahnya. Utsman, sahabat yang terkenal, ya digulung oleh pamannya di dalam tikar yang terbuat dari daun kurma. Daun kurma kan nggak lembut, kasar. Nah, kemudian diasapi dari bawahnya, Masya Allah. Kemudian Mus'ab bin Umair, manakala ibunya mengetahui keislamannya, dia membiarkan dirinya kelaparan dan mengusirnya dari rumah padahal sebelumnya termasuk orang yang hidup serba berkecukupan. Lantaran tindakan ibunya tersebut, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. La ilaha illallah. Mus'ab bin Umair tadi ya. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak menyadari apa yang dibicarakannya sendiri. Subhanallah. Ini mana lagi ya Allah? كانت هذه بالنسبة إلى النبي مع ما لشخصية الفذة من وقار. Ini dimulai dari sini loh ikhwah. Antum bisa menyaksikan. Ini karena anak itu satu, anak itu nggak punya bukunya terjemahan. Jadi ada ikhwah yang ngirimin fotonya ke anak. Ya udah anak baca dari foto itu. Perasaan juga halamannya benar gitu loh, dari 106 ke 107. Tapi anak lihat kok di sini banyak yang nggak diterjemahin. Mulainya malah dari sini Abu Jahal bila mendengar laki-laki masuk Islam dari kalangan orang yang memiliki kedudukan tuh. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Mus'ab bin Umair. Mulai dari sini. Dan sebelumnya itu membahas tentang tindakan yang diambil pertama kali bergerakan masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka menjadi kroco-kroco, naam, berinding dan hatinya tersayat-sayat mendengarnya. Sami'ah.
Mana ini? Apakah memang betul-betul buku yang kita pakai ini revisi atau gimana kok sampai nggak ada terjemahannya? Apa jangan-jangan keloncatan atau gimana? Kayak seolah dari sini. Pokoknya yang Ana lingkarin ini Ana belum nemu terjemahannya. Nanti kalau udah nemu baru. Tapi kalau nggak ada ya berarti memang nggak diterjemahin. Luar biasa. Berapa halaman ini? Dah. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Mana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Nggak ada, ini Bilal. Ini Ammar bin Yasir. Ini Abu Fakihah. Khabbab bin Al-Arat. Zinnirah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi nggak disebutin. Di sini nggak ada Arabnya ya. Setelah Mus'ab bin Umair, langsung Bilal bin Rabah. Tapi di terjemahan ada Suhaib Ar-Rumi. Baik, langsung ke Bilal bin Rabah. Lain lagi halnya dengan Bilal, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Lehernya dililit dengan tali. Bilal bin Rabah, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, lehernya dililit dengan tali. Lalu tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang perbukitan Mekah. Akibatnya tali tersebut meninggalkan bekas di lehernya. Umayyah bin Khalaf sang majikan selalu mengikatnya, kemudian menderanya dengan tongkat. Kadang ia dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Ia juga pernah dipaksa kelaparan. Puncak dari itu semua adalah saat dia dibawa keluar di siang hari yang sangat panas, kemudian dilemparkan di tanah lapang berkerikil di kota Mekah. Saat itu ia ditindih dengan batu besar pada bagian dadanya. Ketika itu Umayyah berkata kepada Bilal bin Rabah, demi Allah, demi Allah, engkau akan tetap mengalami kondisi seperti ini sampai engkau Bilal mati, atau engkau Bilal berpaling dari ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Meskipun dalam kondisi demikian,
Bilal tetap berteriak, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Mereka terus menyiksa hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya lalu membelinya dan menukarnya dengan seorang budak berkulit hitam. Ada riwayat yang mengatakan dia membeli sebesar 7 uqiyah atau 28 gram perak dan 5 uqiyah dari perak. Nah, padahal yang atas-atas ini banyak banget, ini kisah-kisahnya ini nggak diterjemahkan. Nanti kalau Anda nyebut cetakannya nanti dikira ini. Kemudian tak jauh dari Ammar bin Yasir, mantan budak milik Bani Makhzum yang telah merdeka beserta keluarganya, dia, ayah dan ibunya, Ammar, kemudian Yasir dan ibunya Sumayyah yang memeluk agama Islam tak luput dari penganiayaan. Mereka diseret keluar menuju tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin Abu Jahal di siang hari yang sangat panas dan menyengat. Mereka menyiksa keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Ketika mereka sedang menjalani siksaan, Nabi SAW melintas di hadapan mereka seraya berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir, sang ayah, meninggal dunia dalam siksaan tersebut, sedangkan ibunya Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal pada kemaluannya dengan tombak hingga meninggal dunia. Dialah Sumayyah maksudnya merupakan wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Setelah itu kaum musyrikin meningkatkan frekuensi siksaan mereka terhadap Ammar, sedang dengan menjemurnya saja. Terkadang dengan meletakkan batu yang besar, yang panas dan merah membara di atas dadanya Ammar bin Yasir. Dan terkadang dengan membenamkan mukanya ke dalam air. Kala itu mereka berkata kepadanya, "Kami akan terus menyiksamu hingga engkau mencaci Muhammad dan mengatakan sesuatu yang baik terhadap Lata dan Uzza." Maka Ammar bin Yasir pun dengan terpaksa menyetujui perintah tersebut. Setelah kejadian itu, Ammar mendatangi Nabi SAW sambil menangis dan meminta maaf atas hal tersebut kepada beliau. Ketika itu turunlah firman Allah SWT, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah sudah dia beriman, dapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. An-Nahl ayat 106. Kemudian setelah Ammar bin Yasir ada Abu Fakihah. Nah, Abu Fakihah namanya Aflah, seorang budak dari Bani Abdiddar, dijerembabkan kaum musyrikin ke tanah yang melepuh dan terik matahari. Kemudian punggungnya ditindih dengan sebuah batu besar hingga tak dapat bergerak lagi. Dia dibiarkan dalam
keadaan demikian sampai hilang ingatan. Suatu kali seseorang mengikat kakinya dengan tali, lalu menyeret dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh terik matahari seperti yang dilakukan terhadapnya sebelum itu. Kemudian mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu Abu Bakar melewatinya lalu membeli dan memerdekakannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Fakihah. Panjang ya. Padahal di situ cuma selesai jerembub dalam tanah. Kok di sini terjemahnya panjang sekali. Kalau menurut Ana nampaknya yang punya kita ini kayak ada revisi deh. Kalau yang punya Ana ini terjemahnya ngacu ke zaman bahula apa ya? Udah lama gitu. Kemudian sahabat Khabbab bin Al-Arat, budak milik Ummi Anmar binti Siba Al-Khuzaiyah, disiksa oleh kaum musyrikin dengan aneka siksaan. Rambutnya mereka jambak dengan sangat keras, subhanallah. Lehernya mereka tarik dengan kasar lalu melemparkannya ke dalam api yang membara, subhanallah, la ilaha illallah. Api yang membara dengan kasar lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian dalam kondisi tersebut jasadnya mereka tarik-tarik sehingga api ini terpadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya, subhanallah. Serem. Makanya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi beliau mengatakan sahabat yang paling dahsyat siksaannya adalah Khabbab bin Al-Arat. Diingat itu. Diingat, budak milik Ummi Anmar binti Siba Al-Khuzaiyah disiksa oleh kaum musyrikin dengan aneka siksaan. Rambutnya Khabbab bin Arat dijambak oleh orang-orang Quraisy dengan sangat keras. Lehernya Ammar ditarik oleh orang Quraisy dengan keras lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian dalam kondisi demikian jasadnya, tubuhnya Khabbab bin Arat mereka tarik-tarik sehingga api yang terpadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. La ilaha illallah. Kemudian dari kalangan budak perempuan tersebut nama-nama seperti Zinnirah, kemudian An-Nahdiyah dan Ummu Ubais yang masuk Islam. Ya. Kemudian musyrikin melakukan penyiksaan pula terhadap mereka seperti yang telah dilakukan terhadap para sahabat sebelumnya di atas. Ya ilaha illallah. Seorang budak perempuan milik Bani Muammal, yaitu salah satu marga dari suku Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Khattab. Ya, kala itu masih musyrik. Jadi Umar masih musyrik dan memukul budak perempuan. Dan manakala mereka bosan, Umar pun mengatakan, tidaklah aku berhenti memukulnya kecuali merasa bosan. Kemudian Umar ngasih ke orang lain. Semua budak-budak wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan sebagiannya yang telah dilakukannya terhadap Bilal dan Amir bin Fuhairah. Lihat, makanya Abu Bakar ini luar biasa keimanannya. Tidak ada yang melebihi Abu Bakar dari sahabat Nabi SAW. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Terjerembab. Kaum musyrikin juga pernah membungkus seorang sahabat dengan kulit unta dan sapi, kemudian melemparkannya ke atas tanah yang panas dan terik matahari. Sedangkan sebagian yang lain pernah mereka kenakan baju besi lantas dilemparkan ke atas batu besar yang memanas. Daftar para korban yang disiksa
karena membela agama Allah demikian panjang dan kisah mereka amatlah mengharukan. Alhasil, siapa saja yang mereka ketahui telah masuk Islam, maka tak ayal gerak-geriknya akan dihadang dan disakiti. Nah, setelah itu di tempat ana sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Oh ini kali, apa ini kali ya? Karena setelah ini Darul Arqam, terjemahnya ini pelecehan terhadap Nabi SAW. Ana harus tuh, padahal kita nggak dibayar ya meneliti kayak gini. Tuh kan, rumah Arqam. Ini udah selesai sampai sini, ikhwah. Kalau di terjemahan Ana itu yang Darul Arqam ini belum. Jadi kayak seolah habis ini kemana ya? Ana juga ngelarinya gimana nih? Apa mungkin tadi di atas ini kali ya? Lu cek dulu, ini 120. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Ngeceknya dari ayat. Oh iya benar. Jadi buku Ana itu kayak buku Ana itu terjemahan Ana itu dimulai siksaan para sahabat. Seharusnya kan siksaannya kepada Rasulullah dulu kan ya, kepada para sahabat. Berbagai pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Iya. Kaum Quraisy akhirnya membatalkan sikap pengagungan dan penghormatan terhadap kaum Quraisy. Kaum Quraisy akhirnya membatalkan sikap pengagungan dan penghormatan. Lapangan sulit. Tentunya sudah lumrah bagi yang menjadi garda Abdullah ketika Abdullah meninggal. Ini naik ke atas, naik. Ejekan, hinaan. Anda belum menemukan ini. Kaum Quraisy akhirnya membatalkan. Mana bahasa Arab membatalkan? Garda terdepan. Nih, garda terdepan Abu Thalib, Abu Lahab. Kemudian naik ke atas.
لا يقول مثل إلا بالإجلال تأخذ هذا القرار سمع على تنفيذه بالنسبة للمسلم Nama itu kadang sampai mengulangi, mau memastikan halamannya loh. Halaman terjemahan ini. Terus di sini berbagi pelecehan terhadap Rasul. Pelecehan dari Rasul mulai dari sini ya. Berarti Ana harus memberikan dari sini. Jadi kita lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Karena kita ngurusin ini dulu. Berarti memang yang benar awalnya itu siksaan untuk Nabi. Setelah siksaan untuk Nabi, terus untuk kaum muslimin. Setelah itu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian hijrah pertama. Tapi di sini ada yang diloncati, ada yang terjemahannya berkaitan tentang kaum Quraisy kembali menghadap Abu Thalib. Kaum Quraisy mengelurkan Abu Thalib, urusan Quraisy menghalangi Abu Thalib, sikap orang terhadap Rasulullah SAW. Pusing. Padahal tadi udah bener gitu. Kok bisa-bisanya ada yang diterjemahkan tapi enggak ini. Mengultimatum Abu Thalib.
mau mencari sini tuh nggak ada begitu loh, kan susah nanti. Di rumah Arqam, terus hijrah ke Habasyah, terus kita ke nih Habasyah, kemudian Quraisy yuhaddiduna Abu Talib. Ini dia, ya Allah, ya Allah. Ini terjemahannya gimana sih? Karena jadi pengen mengacunya kemana gitu loh. Kan ini ada nih sikap Quraisy, sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah. Tuh kan, ini kaum Quraisy mengultimatum. Ada berapa nih urusan Quraisy terhadap Quraisy? Mau ikutin kemana coba bagusnya? Mau pakai terjemahan atau pakai ini? Akidah Quraisy. Nih Quraisy yuhadiduna Abu Talib. Yang menemukan sini. Sampai sini. Kaum Quraisy kembali Abu Talib. Ini tersisa dua judul belum ketemu nih. Urusan Quraisy menghadap Abu Talib. Utusan Quraisy menghadap Abu Talib. Berarti kembali ke tadi apa ya? 96. Utusan Quraisy kepada Abu Talib. Utusan Quraisy kepada Abu Talib. Utusan Quraisy terhadap Abu Talib. Mana? Ini. Bukan keras kepadanya. Ya Allah, bercerai-berai ini. Penerjemahnya gimana ini? Wed'u ilaihi.
Ini sampai sini. Ini ketemu segini. Itu pun ada satu paragraf yang nggak diterjemahkan, nggak tahu kemana. Kemudian sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Ini yang sebelumnya ini nggak diterjemahkan. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Apa ini ya? Oh ini, ya Allah, ya Allah. Ketemu nih. Hikmah. Wa ma'azalika. Tuh bersamanya Abu Thalib yang merupakan sulit bagi seseorang untuk melecehkan amat mencemaskan kaum Quraisy. Bayangin coba, bayangin bukunya gimana ini. Yang bener tuh siapa? Ini dihapus. Nih, dari mulai sini di pertengahan sini. Wa amma bin nisbati Rasulullah SAW. Terus ini sampai bawah sini. Dah. Kalau ini nggak tahu, ini kemana ini terjemahannya di mana ini. Makanya, ikhwan. Kalau antum tahu seperti ini, seharusnya antum itu semangat belajar bahasa Arab. Kalau antum tahu seperti ini, seharusnya belajar bahasa Arab. Karena kalau kita berpacu sama terjemahan, kita kan kadang kita nggak tahu terjemahannya dia pakai rujukan kitab yang mana, apa jangan-jangan yang kitab asli atau kitab revisi atau kitab ini. Diputar-putar sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah. Utusan Quraisy menghadap Abu Thalib itu di depan sana.
Kemudian kaum Quraisy mengultimatum Abu Talib itu setelah perang Hijriah itu, Habasyah sudah ketemu. Berarti pertemuan besok kita baca aja deh terjemahan perkara ini atau enggak kita ini. Nah, dulu kan kita juga sama kan, pas membaca Rotutul Anwar melihat terjemahan sana atau kurang. Kita tutup. Wallahu taala alamu billahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.